Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tri Sudaryanto, Magister Kesehatan Masyarakat, dosen program studi fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIDN 0623118601 sebagai dosen pengampu mata kuliah fisioterapi komprehensif komunitas 1 ataupun komunitas dasar. Rumpun ilmu terapan, kesehatan ilmu ataupun sen kesehatan, cabang ilmu fisioterapi. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan PDD, UKT, TPT ataupun pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran. Video ini dibuat dalam rangka sertifikasi dosen pada tahun 2025. Deskripsi mata kuliah, fisioterapi komunitas merupakan mata kuliah penciri atau keunggulan pada program studi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mata kuliah fisioterapi komunitas 1 ataupun dasar ditempuh oleh mahasiswa S1 fisioterapi pada semester genap ataupun semester 6 dengan beban SKS 2 SKS meliputi teori dan praktikum. Untuk bentuk perkuliahan fisioterapi komunitas merupakan kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat ataupun di komunitas, di mana mahasiswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung dari proses observasi ataupun proses pengamatan, pengambilan data, community mapping dari kondisi kesehatan masyarakat dan proses fisioterapi serta layanan fisioterapi yang dapat diterapkan pada komunitas yang dituju. Pada awal perkuliahan, mahasiswa mendapatkan pembekalan materi terkait dengan konsep dan proses fisioterapi pada komunitas serta gambaran sasaran komunitas. Setelah itu, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok serta akan didampingi oleh dosen pendamping sesuai dengan kompetensi untuk melakukan kegiatan di komunitas. Mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh yakni mata kuliah promosi perilaku dan kebijakan kesehatan, mata kuliah asesmen dan diagnosis fisioterapi 1 dan 2, serta dinamika perkembangan fisioterapi. Jenis pembelajaran yakni tatap muka dan juga menggunakan LMS dengan jumlah pertemuan 16 pekan sesuai dengan kalender akademik. Untuk materi pembelajaran RPS dan juga RTM dan unggah tugas melalui platform LMS yang sudah disediakan. Metode pembelajaran fisioterapi komunitas mengacu pada active learning yang mendorong mahasiswa untuk aktif dalam proses pembelajaran seperti diskusi, role play, pemecahan masalah, presentasi, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman retensi informasi dan keterampilan mahasiswa dalam menangani permasalahan kesehatan yang muncul atau berpotensi muncul di kemudian hari di dalam suatu komunitas. Materi pembelajaran diawali dengan integrasi al-Islam dan kemuhammadiyahan, kemudian selanjutnya konsep dasar dan definisi fisioterapi komunitas dalam BCPT, dan juga peran fisioterapi di komunitas dalam mengidentifikasi masalah melalui observasi ataupun pengamatan, community mapping, penarikan masalah, skala prioritas masalah, dan juga rencana kegiatan fisioterapi berbasis komunitas. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK, yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami konsep dasar dan definisi komunitas dalam BCPT serta perangkat pendukung pada komunitas. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami terkait identifikasi masalah melalui observasi dan pemetaan, penarikan masalah dan rancangan program pada komunitas. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui, memahami, dan mendemonstrasikan terkait perencanaan kegiatan fisioterapi berbasis komunitas pada anak, remaja, dewasa, lansia, dan pekerja yang beresiko mengalami gangguan permasalahan kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mengetahui, memahami, dan mendemonstrasikan pelaksanaan proses fisioterapi pada komunitas olahraga,
komunitas dengan gangguan neuromuskular, muskuloskeletal, kardiovaskuler, integumen, dan kardiopulmonal. Yang kelima, mahasiswa mengetahui, memahami, dan mendemonstrasikan pelaksanaan proses fisioterapi pada komunitas ibu hamil dan masalah reproduksi. Referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran FT Komunitas 1 ada beberapa, meliputi yang pertama buku fisioterapi komunitas dengan tema meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup di masyarakat, ya, dengan penulis Bapak Priyatna, Bapak Amarseto tahun 2024. Buku yang kedua, buku ajar fisioterapi komunitas dari Anggarani, kemudian Yuli Ardawati tahun 2024, dan juga beberapa jurnal yang bisa diakses di internet. Dalam perkuliahan FT Komunitas 1 ada beberapa aspek yang dinilai, diantaranya yang pertama adalah presensi kehadiran 10%, UTS ditambah keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran sebesar 25%, yang ketiga UAS ditambah keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran sebesar 35%, yang keempat tugas individu 15%, serta yang kelima tugas kelompok 15%. Demikian penjelasan dari saya tentang deskripsi mata kuliah FT Komunitas 1 ataupun Komunitas Dasar. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran FT Komunitas 1 di dalam kelas. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya kurang kenceng ya? Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya. Ini kita hari ini masuk di pertemuan ke-7 ya, ataupun materi ke-7, yang mana hari ini kita akan membahas tentang perencanaan kegiatan fisioterapi berbasis komunitas di masyarakat. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh salah satu teman kita, giliran ya, karena kemarin sudah ada yang membaca Mbak Pita, sekarang giliran yang lain. Silakan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu dzitatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha fa zahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Semoga dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita masuk ke materi. Hari ini materi ke-7 tentang perencanaan kegiatan. Jadi perencanaan. Sebelum teman-teman melakukan kegiatan yang ada di komunitas, tentunya ada perencanaan yang harus dilakukan. Perencanaan mengacu dari berbagai macam aspek. Dari pembelajaran hari ini diharapkan teman-teman dapat mengetahui dan memahami terkait dengan perencanaan kegiatan fisioterapi berbasis komunitas. Kira-kira apa yang perlu dipelajari? Yang pertama adalah identifikasi masalah kesehatan di masyarakat. Bagaimana teman-teman mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di komunitas ataupun masyarakat? Bagaimana?
Ayo. Ya, dengan cara melakukan pengamatan, dengan cara melakukan survei ataupun observasi langsung, mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder. Ketika data sudah didapatkan, teman-teman tahu permasalahan apa yang sudah muncul atau akan muncul di kemudian hari, dilihat dari aktivitas mereka, dilihat dari aktivitas masyarakat, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan ataupun mengidentifikasi masalah yang ada di suatu komunitas. Kemudian yang kedua, yakni bentuk pelayanan fisioterapi di komunitas. Kira-kira nanti bentuk pelayanannya seperti apa? Seperti yang kita ketahui, pelayanan fisioterapi di komunitas ini ada beberapa aspek. Ada 4, masih ingat? Dulu pernah disampaikan, masih ingat? Apa? Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tetapi tentunya dari pelayanan fisioterapi tersebut melihat dari kondisi pasien. Misalnya kalau pasiennya sudah ataupun masyarakatnya ini, komunitasnya ini sudah banyak muncul nyeri punggung bawah. Berarti lebih ke aspek apa? Promotif, preventif, atau kuratif dan rehabilitatif? Kuratif, betul sekali. Kemudian yang ketiga, melakukan diagnosis fisioterapi, ya, mendiagnosis. Ya. Mendiagnosis ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Ada pemeriksaan, ya. Ada anamnesis. Kalau kita door to door langsung ke pasien satu persatu di dalam suatu komunitas, ya. Nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh, melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut baru nanti teman-teman bisa melakukan diagnosis. Yang keempat, perencanaan intervensi, merencanakan. Ya. Kira-kira nanti perencanaan intervensinya kapan, di mana misalnya. Jenis intervensinya apa? Strateginya nanti bagaimana? Apakah misalnya nanti strategi pemberian intervensinya ini seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya, atau sampai berapa bulan? Selanjutnya kita singgung sedikit dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, pengertian dari komunitas ini sebenarnya sudah disampaikan di awal pertemuan, tapi tidak ada salahnya kita flashback kembali, ya, supaya kita memancing memori kita, ya, yang sudah dulu diisi oleh materi ataupun pemahaman tentang apa itu komunitas. Komunitas sendiri unit kelompok sosial yang saling berinteraksi dan menjadi kesatuan karena memiliki kesamaan seperti norma, agama, nilai, ataupun identitas. Itu baru komunitas. Ya, pengertian komunitas. Kalau komunitas, ya, ataupun fisioterapi komunitas, apa itu? Ada yang masih ingat? Kali ini kan komunitas masih secara umum, ya Kak? Sekarang fisioterapi komunitas. Masih ingat? Ada fisioterapi komunitas, ada fisioterapi berbasis komunitas. Bedanya apa? Fisioterapi komunitas itu dia lebih ke Yang kenceng? kalau fisioterapi komunitas itu dia lebih berbasis ke di mana dia melakukan. Ya, betul sekali. Kalau fisioterapi berbasis komunitas, Dia itu bagaimana intervensi ataupun program rencana kegiatan diberikan, betul sekali. Nah, oke, ini ya, oke, sepakat ya, sesuai. Mengapa perlu mempelajari masalah fisioterapi dalam komunitas? Mengapa perlu mempelajari masalah yang ada di suatu komunitas? Kenapa? salah memberikan Biar tidak salah dalam penanganan, biar tidak salah dalam menentukan sebuah intervensi. Ya. Nggak mungkin tiba-tiba ketika teman-teman datang ke suatu komunitas langsung memberikan intervensi. Ya nggak? Sebelum memberikan intervensi pasti apa? Observasi terlebih dahulu, diamati, dilihat permasalahannya apa. Permasalahan yang hubungannya dengan kesehatan yang ada di suatu komunitas, mengidentifikasi, kemudian membuat skala prioritas masalah.
skala prioritas itu nanti yang menentukan intervensi apa yang sesuai dalam komunitas tersebut. Nah, yang pertama, identifikasi masalah kesehatan di masyarakat. Ini ada beberapa ataupun ada survei dari Kesehatan Indonesia tahun 2023. Fenomena prevalensi penyakit tidak menular ini ternyata lumayan banyak, dan yang paling besar menempati urutan pertama adalah apa ini? Hipertensi. Seperti yang kita ketahui, salah satu penyebab dari hipertensi adalah apa? Keturunan. Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Lah, hipertensi ini urutan nomor pertama, paling besar ini. Kemudian ada kecelakaan kerja ataupun cedera, ini 26%. Kemudian ada diabetes 11,7, penyakit jantung 0,85 dan stroke 8,3. Penyebabnya banyak sekali akibat adanya aktivitas yang kurang, aktivitas fisik yang kurang, pola hidup yang serba duduk. Jadi tiap hari cuman duduk, tiap hari cuman rebahan ya. Jarang sekali beraktivitas, sehingga ternyata banyak menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan. Contohnya dulu ketika COVID. Nah ini tadi, ini nanti saya juga akan menyinggung sedikit tentang masalah COVID yang dulu pernah kita alami. Ya. Dan juga adanya akibat kecelakaan kerja, kalau ini kaitannya dengan K3. Ya. Pelayanan kesehatan fisioterapi ini bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan ke individu ataupun kelompok untuk mengembangkan, memelihara gerak dan fungsi tubuh seseorang. Ya. Ketika ada seseorang mengalami keterbatasan gerak, nah ini nanti bisa menjadi menjadi PR kita. Bagaimana keterbatasan gerak ini bisa kita kurangi, bukan kita tingkatkan. Keterbatasan gerak pasti kita kurangi, ya enggak? Akhirnya bisa LGS-nya, range of motion-nya bisa meningkat. Contoh masalah di komunitas yang berkaitan dengan fisioterapi ini ada rehabilitasi fisik, penyakit kronis, kemudian ada gangguan fungsi muskuloskeletal. Gangguan fungsi muskuloskeletal kira-kira apa? LBP. Apalagi? Osteoartritis, OA misalnya. Ini penyakit menular atau tidak? Tidak. Kemudian ada peningkatan kemampuan fungsi dan penurunan nyeri untuk beraktivitas ataupun aktivitas harian. Yang kedua, menentukan bentuk pelayanan kesehatan fisioterapi di komunitas, memberikan pelayanan kesehatan gerak dan fungsi tubuh kepada individu atau kelompok. Nah, ini kata kuncinya, bisa individu ataupun kelompok. Kalau kelompok ini masuknya ke community. Ya. Melalui pendekatan promotif dan preventif. Ada gangguan kesehatan di suatu komunitas, berarti pendekatan promotif dan preventif penting. Tapi kalau sudah muncul permasalahan kesehatan, sudah muncul nyeri, sudah muncul sesak napas misalnya, sudah muncul spasme misalnya, berarti langkah yang paling tepat apa? Apakah promotif preventif? Tidak. Apa kira-kira? Kuratif dan rehabilitatif. Memberikan edukasi didukung dengan media komunikasi dan edukasi agar program pelayanan berlangsung sesuai dengan tujuan, termasuk media edukasi berupa leaflet, booklet, brosur. Pertanyaannya, ya, dalam menentukan media untuk edukasi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perhatikan? Dalam menentukan kira-kira alat peraga, media, apakah media cetak, media elektronik, media sosial, leaflet, booklet, yang akan kita gunakan dalam memberikan edukasi kepada suatu komunitas, apa yang harus kita perhatikan? Sasarannya kenapa? Usianya, kenapa kok usia? Maksudnya usia bagaimana? Kalau misalnya dia anak-anak kan berarti kalau misalnya leaflet kan belum bisa baca, belum paham dengan kalimat-kalimat yang banyak. Kalau misalnya untuk yang misalnya kalau anak-anak tadi ya, belum bisa baca Pak,
Ya, kira-kira apa yang paling tepat? Video animasi edukasi. Misalnya video animasi yang di situ bersifat edukasi ataupun pembelajaran. Oke, betul sekali. Misalnya, oh ini kebetulan kita masuk di suatu komunitas lansia. Berarti kira-kira media apa yang paling tepat yang nanti kita gunakan? Leaflet bisa. Leaflet? Poster. Poster. Lebih Leaflet oke, tetapi mungkin harus kita perhatikan. Leaflet ini kan tulisannya kecil-kecil ya. Ini menyambung sedikit dengan mata kuliah Promkes juga, karena memang ada kaitannya erat antara fisioterapi komunitas dengan Promkes, dasarnya dari Promkes tadi. Ya. Ya. Kira-kira kalau lansia pakai leaflet, oh cocok atau enggak? Oh kebetulan untuk leaflet tulisannya kecil-kecil. Ya. Belum nanti udah kecil-kecil, difotokopi bolak-balik. Nah, kasihan ini nanti, ya. Akhirnya malah memicu ini hipertensi lansianya. Ya. Itu juga harus teman-teman perhatikan. Oh, misalnya menggunakan poster, Pak. Poster tulisannya besar-besar, tapi jangan terlalu dominan tulisan, jangan terlalu dominan gambar, harus sesuai. Ya. Misalnya 50%, gambarnya nggak terlalu banyak, tulisannya juga tidak terlalu banyak. Nah ini kegiatan promotif preventif termasuk screening, memberikan intervensi untuk mengurangi nyeri, kemudian program untuk meningkatkan fleksibilitas otot, daya tahan ataupun endurance, dan juga keselarasan postur dalam aktivitas sehari-hari. Ini adalah contoh postur yang tidak baik, yang kurang bagus, yang nanti dapat menyebabkan berbagai permasalahan. Misalnya muncul plantar fasciitis, back pain, neck pain, knee pain, dan lain sebagainya. Nah ini adalah contoh implementasi hasil penelitian saya yang berjudul Perilaku Pencegahan Tekanan Darah Tinggi, Faktor Biopsikososial, Lingkungan dan Resikonya terhadap Hipertensi pada Lansia. Nah, apa itu? Faktor biopsikososial. Ya. Itu mental, jiwa, terus Ya. kalau sosial itu keterkaitannya sama interaksi ke sesama teman sebaya. Ya, oke, betul sekali. Ya. Oke, jadi faktor biopsikososial ini adalah pendekatan secara komprehensif yang bisa dilakukan dalam menangani sebuah kasus dari aspek biologi, dari aspek psikologi, dan dari aspek sosial. Kemudian yang ketiga, melakukan diagnosis fisioterapi, mendeteksi adanya gangguan atau potensi gangguan gerak dan fungsi, gangguan struktur, dan lain sebagainya. Nah, diagnosis fisioterapi mengacu dari ICF, yakni International Classification of Function, Disability and Health, atau berkaitan dengan masalah kesehatan sebagaimana tertuang dari ICD-10. Ya. Yang keempat, melakukan perencanaan intervensi dilakukan berdasarkan dari hasil penilaian, assessment, dan diagnosis fisioterapi, prognosis, dan juga kontraindikasinya. Perencanaan intervensi mengandung tujuan, rencana intervensi, dan juga durasi intervensi. Yang kelima, pemilihan strategi intervensi. Ini untuk strategi intervensi, yakni prosedur fisioterapi yang tertuang dalam Miscellaneous Diagnosis and Therapeutic Procedure International Classification ataupun ICD-9 dengan memilih teknik atau metode fisioterapi. Ya, yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah ini contohnya, misalnya ada gangguan muskuloskeletal, pendekatan yang dapat dilakukan adalah joint manipulation, soft tissue, kinesiotaping dan splinting, dan juga exercise therapy. Nah, ini bisa diterapkan pada suatu komunitas tergantung permasalahannya apa. Ya. Ini contoh implementasi yang lain, ini kaitannya dengan pasien OA. Jadi hasil penelitian penerapan modalitas fisioterapi berupa teraben, ya, latihan menggunakan alat teraben yang nanti bisa menurunkan nyeri. Ini adalah hasil penelitian saya kolaborasi dengan mahasiswa UMS. Oke, mungkin ini kita lewati. Contoh implementasi yang lain, penyusunan model analisis jalur untuk memprediksi kecemasan. Ini adalah hasil penelitian saya juga, kolaborasi dengan dengan teman dari Universitas Negeri 11 Maret.
Nah, nanti di akhir pertemuan kita ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu ini sudah saya tampilkan. Bentuknya mini paper berbasis eviden. Ya. Mahasiswa nanti teman-teman menulis mini paper maksimal 1.500 kata. Jadi ada batasannya ya, jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit. Nah, ini untuk tugas individu. Nah, nanti bisa teman-teman mengakses di LMS yang sudah saya sediakan untuk materi, untuk RPS, pengumpulan tugas, nanti semuanya lewat LMS. Ini untuk tugas individu, kemudian struktur penulisannya ini juga ada. Nah, ini. Nah, nanti teman-teman bisa akses materi di LMS yang sudah kami sediakan, yang sudah saya sediakan. Ya. Kalau ingin melihat RPS-nya juga bisa. Ya. Ya. Oke, sekian dari saya. Atau ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan tugas. Jadi tugas ada dua, ada tugas teori dan ada tugas individu dan tugas kelompok. Ada pertanyaan? Karena ini pertemuan ke-7, kita masuk di tugas individu. Untuk pertemuan di terakhir nanti di pertemuan ke-14 nanti akan ada tugas kelompok. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.